Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syakhkhara syamsa wal qamar wa ja'ala al-laila wan nahar nafi'aini li ibadihi fi jami'il aqtar wa askana man ittaqahu fil jannati min tahtihal anhar wa adkhalal kafirina wal munafiqina finnar wa tabat taiba man istalzama bil ibadati wal istighfar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul anami wal bashar. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wan nabiyika nabiyil ummiyil habibil alil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Ibu-ibu, bidadari-bidadari surga, yang cantik luar dalam, indah luar dalam, baik luar dalam. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jamaah Majelis Taklim Al-Hijrah dan juga Nisaul Islam yang Masya Allah pada hari ini berkumpul di Masjid Syuhada ini dalam rangka memperingati hari yang sangat dahsyat, yaitu Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Al-Aqsa atau Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha dan kembali. Juga saya menyapa pada pengurus atau takmir Masjid Asy-Syuhada, para ustadz dan bapak kiai, alim ulama yang saya ta'zimi, saya hormati, saya cintai dunia akhirat. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak pernah berhenti Allah curahkan, banjirkan kepada kita semuanya. Nikmat-nikmat yang sungguh tiada tara. Hari ini, detik ini pun kita sedang menikmati nikmat Allah yang sangat mahal. Nikmat nafas, nikmat memandang, nikmat merasakan. Semua nikmat-nikmat hari ini, detik ini pun sedang tercurah tiada henti kepada kita. Maka pandai-pandailah kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang terus ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat ketika mati pun Allah limpahkan pada kita dengan nikmat senyuman husnul khatimah. Nikmat di alam kubur pun dengan nikmat kuburnya, dan ketika dibangkitkan pun kita diberi nikmat oleh Allah, yaitu kita berada bersama jamaah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita akan diberuntungkan dengan dimasukkan ke dalam surga. Kita mudah-mudahan semuanya masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Dan nanti nikmat yang paling dahsyat adalah berjumpa dengan yang maha menciptakan, nikmat yang maha nikmat, yaitu Allah Azza wa Jal, Allah yang maha hidup dan menghidupkan, yang maha indah, Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur dan terus ditambah-tambah nikmat selalu oleh Allah.
Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan kita, beliau manusia terindah, makhluk tercinta terkasih dari Allah Subhanahu wa taala, ini menika Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sahibal mi'raj, sahibal kautsar, sahibal syafaat, Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula atas keluarga tercinta, pengikut-pengikut beliau tercinta, sahabat-sahabat beliau tercinta, dan semoga kita adalah hamba-hamba Allah yang beruntung, yang diakui oleh Allah sebagai hambanya, dan sebagai umat beliau yang diakui sebagai umat beliau. Kelak ketika kita berjumpa dengan beliau, kita diakui, benar engkau umatku, dan kemudian kita berhak mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Waktunya tinggal 15 menit menuju setengah 10. Saya diberi waktu dulu supaya saya ngeremnya gampang. Sampai jam berapa saya? Jam 3 sore? Ya, 10 ya, ngebut kalau kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari tadi terpelenet di sini. Yang belakang juga kasihan begini. Baik. Percaya apa tidak? Perjalanan yang sangat dahsyat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi hanya 1 malam. Percaya apa tidak? Masuk akal apa tidak? Kira-kira ilmu Allah ini salah satu ilmu Allah. Ilmu Allah ini kalau dimasukkan dalam otak kita, itu kira-kira muat apa tidak? Ambiar. Maka yang bisa muat untuk mengimani ini, mempercayai ini, bagian dari kita yang mana? Adalah hati. Hati kita ini luas sekali. Allah berfirman dalam hadis qudsi, langitku tidak mampu menampungku, tidak juga bumiku, hanya hati hamba-hambaku yang beriman sajalah yang mampu menampungku. Maha luas hati manusia beriman ini. Kalau otak, akal kita ambiar, gak mampu menampung ilmu Allah. Maka Masya Allah, apabila walau anama fil ardi, apabila di bumi sajaroh, pohon-pohon di bumi ini dijadikan penanya, dan kemudian lautan ditambahkan 7 lautan lagi sebagai tintanya, maka tidak akan habis-habisnya kalimat Allah atau ilmu Allah dituliskan. Maka Masya Allah, pohon dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman, berapa pucuk pohon kalau dijadikan pena, berapa lautan, kalau habis ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi, tidak akan bisa menuliskan habis, sampai habis ditambah lagi, habis ditambah lagi, tidak akan cukup untuk menuliskan ilmu Allah. Dan ini salah satu ilmu Allah yang luar biasa. Kalau dibandingkan dengan ilmu yang ada sekarang, yang katanya adalah zaman modern, canggih, zaman Android, sekarang bisa langsung hanya berita dikirim dalam ukuran detik ya. Maka zaman ini ada yang namanya pesawat Challenger, tulisannya
Celenger. Celenger itu kecepatannya 20.000 km per jam. Itu 20 tahun yang lalu kalau nggak salah Challenger itu. Sekarang kalau sudah ditingkatkan mungkin sudah sekian, meningkat mungkin jadi 25.000 atau 10.000. 20.000 km per jam pesawat Garuda itu kalau nggak salah 900 apa 750 kilo, nggak sampai 1000 kalau kita terbang di atas itu, cepat sekali. Nah itu 20.000 km per jam atau coba dibagi per menit berapa bisa? Aku bisa 333 km per menit. Jadi detik 5,5 km per detik. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Berarti 1 detik itu sudah 5 km, 1 menit sudah sampai Madura. Dan pesawat yang begitu cepat dan canggih ini pun kalau untuk menempuh bintang terdekat, belum keluar dari galaksi kita namanya galaksi apa? Werkudara. Bima kan Werkudara, Bima Sakti, ya ada Andromeda, belum keluar dari galaksi, jauh masih di dalam, masih yang bintang terdekat saja butuh waktu 428 tahun. Itu yang pesawat tercanggih zaman sekarang. Itu kalau bolak-balik jadi 856 tahun. Kalaupun bisa butuh bahan bakar uranium sebesar 1000 planet Jupiter. Mau ditaruh di mana? Terus pilotnya harus suami istri yang bisa manak terus. Mana. Coba 856 tahun, ya kan? Jadi jangan sampai putus generasi. Terus pesawatnya harus ada kebun harus ada sawahnya, harus ada kebun pisangnya dan sebagainya, alias mustahil. Maka kemustahilan ini adalah ujian. Sebetulnya Isra Mi'raj ini, peristiwa ini adalah ujian keimanan. Ujian keimanan bagi kita semuanya, ujian keimanan bagi para sahabat waktu itu. Karena ketika Abu Jahal, ya, Abul Hakam waktu itu mendengar dari Rasulullah, yang pertama kali melihat Rasulullah termangu-mangu setelah pulang nih, kok termangu-mangu diparani, ada apa engkau wahai Muhammad? Seperti kok kaya orang bingung. Bagaimana enggak bingung? Waktu itu habis menyaksikan sebuah, diperlihatkan oleh Allah, dipameri oleh Allah, linuriyahu min ayatina, diperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Saking takjubnya beliau pulang pun masih termangu-mangu. Maka ketika diceritakan, diambil oleh orang yang penuh dengan hati dengki, iri dengki, Abu Jahal, ikilah ini tiba saatnya untuk membuli, menjatuhkan, nggak bakal ada yang percaya. Ya kemudian mau nggak kalau kisah ini, cerita ini diceritakan kepada seluruh masyarakat Quraisy? Mau ya. Kemudian di sana ada sebuah bukit namanya Jabal Khubais, ya, itu sebuah seperti panggung tempat pengumuman, ya. Jadi kalau diumumkan di situ, kalau ada orang naik ke situ, wah, kemudian nanti orang berduyun-duyun datang, ada sesuatu yang penting. Kalau hanya main-main naik atas, tebas batang lehernya. Ya, jadi kalau ada orang naik ke situ tuh mesti ada sesuatu. Begitu Abu Jahal, ya, dan
Rasulullah naik ke atas, para berkumpul, wahai masyarakat Quraisy, kumpul. Ini mau disampaikan, ada cerita, ini ada kabar yang sangat dahsyat dari Muhammad. Ya. Sambil matanya sama sesamanya kedip-kedip, gitu kan. Ambiar gitu. Nah, begitu akhirnya diumumkan, disampaikan semuanya, termasuk para sahabat, maka bergetarlah iman para muslimin waktu itu, termasuk para sahabat. Opo iyo hamil turun Abu Jahal itu, ketika kemudian orang bertanya ramai kan, akhirnya ribut, takon begini takon begitu. Abu Jahal turun, habis Muhammad, mobil turun gitu, awas saya mau keluar, habis Muhammad. Wah, dia kerasa itu. Kemudian kumpul di sana, terus sampai sana ketemu dengan masyarakat Quraisy yang senang satu kelompok itu. Masih ada satu lagi sahabat Rasulullah, satu lagi yang belum mendengar ini. Di mana dia? Siapa? Abu Bakar. Lah ini kuncinya. Ayo parani. Oh, parani Abu Bakar. Saat itu baru satu timing yang istimewa. Ada kubu 01, 02 dan 03 bareng. Melaku bareng. Itu jalan bareng. Wah, dahsyat ini mah ketika dicari di kebun kurma. Abu Bakar dicari, kemudian Abu Bakar ini, wah istimewa ini, kok bisa rukun dia. Ada apa? Begitu datang Abu Jahal, kemudian menyampaikan seperti yang diceritakan persis oleh Rasulullah. Kemudian gimana Abu Bakar, kamu percaya apa enggak? Apa istimewanya? Wahyu turun dari langit kepada Nabi Muhammad, sekarang Rasulullah yang naik ke langit. Opo bedane? Aku podo-podo percaya nih. Langsung mak, ya. Tapi begini. Terus itu lagi di sana, lagi ramai itu. Rasulullah ditanya, oh masih di sana. Akhirnya beliau datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia pesat panjang jalan ya Rasulullah, ikut semua, makin banyak masyarakat ya. Kumpul 01, 02, 03, kumpul semuanya di sana. Begitu sampai di atas ya, Abu Bakar Siddiq, orang yang dikenal yang paling mengimani Rasulullah, yang paling jujur, yang gak pernah bohong. Maka kemudian Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah persis seperti yang disampaikan oleh Abu Jahal. Apakah benar begini, begitu yang disampaikan Abu Jahal kepadaku diceritakan lagi? Apakah benar? Maka Rasulullah menjawab, benar seperti itu, dan aku menceritakan yang sama. Maka jawaban ini dahsyat sekali. Jawaban ketika Rasulullah membenarkan, maka kalau begitu engkau benar ya Rasulullah, aku percaya. Wah, ribut semua ya, ribut geger semua. Mana mungkin. Ketahuilah, seandainya aku melihat ada tembok putih yang ngecat saya, yang beli saya, tokonya di mana itu? Saya ada tembok putih, saya yakin ini putih. Kemudian datang Rasulullah kepadaku dan mengatakan, tembok ini hitam Abu Bakar. Maka saya pun aku mengatakan, benar ya Rasulullah, tembok ini hitam. Maka semuanya, maka para sahabat langsung kembali dari tergetar tadi, tegak lagi imannya. Benar engkau wahai Abu Bakar Siddiq, benar engkau wahai Rasulullah. Kembali tegak. Masya Allah. Seandainya ada manusia-manusia zaman sekarang, kira-kira ada yang mental apa enggak ya. Maka Masya Allah, ini tentang keimanan, ujian keimanan. Karena zaman sekarang pun orang Islam pun tetap ada yang tidak
percaya. Ada kan orangnya tahu, kenal semua kan orangnya? Tahu, masa nggak tahu? Nggak usah saya sebut ah. Ya, jadi ada yang nggak percaya bahwa ada orang yang sudah pernah ke surga, ada orang yang pernah melihat neraka dan kembali lagi. Beliau siapa? Ya, di peristiwa Isra Mi'raj ini ya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ujian. Maka Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, siapakah yang imannya paling menakjubkan? Jawab, siapa orang yang imannya paling menakjubkan? Maka kemudian jawaban para sahabat, para malaikat ya Rasulullah, imannya pasti menakjubkan. Ora gumun nek para malaikat, karena para malaikat berada di sisi Allah, melihat keagungan, melihat kebesaran, langsung melihat kebesaran Allah. Tidak heran para malaikat beriman. Kalau begitu siapa ya Rasulullah? Siapa menurut kalian? Para nabi dan rasul ya Rasulullah. Ora gumun, tidak heran para nabi dan rasul imannya beriman kepada Allah karena dia langsung mendapatkan wahyu dari Allah. Kalau begitu siapa ya Rasulullah? Siapa menurut kalian yang paling beriman? Para sahabat kami ya Rasulullah yang beriman, imannya menakjubkan. Bukan kalian. Kalian bersamaku. Bagaimana kalian tidak beriman? Lalu siapa ya Rasulullah yang imannya menakjubkan? Maka beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang datang setelahku, yang hanya melihat tulisan di dalam kitab, mereka langsung beriman. Jamaah Al-Hijrah, Nisaul Islam, kita semua oleh Rasulullah dipuji. Inilah iman yang menakjubkan. Hanya mendengar saja, mengimani perjalanan yang tidak masuk akal. Beriman, percaya semuanya? Kalau percaya, kalau begitu saya lanjutkan. Kalau tidak, cukup sampai di sini saja. Iya, ini untuk Isra Mi'raj ini saya harus semuanya percaya dulu, disetel dulu keimanannya. Baik, kalau begitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah sendiri yang mengatakan, mengakui bahwa Rasulullah adalah hambanya. Karena ada orang yang mengaku sebagai hamba Allah, tapi ternyata hamba kedudukan, hamba setan, hamba kekuasaan, hamba uang, hamba pekerjaan. Banyak itu yang ngaku hamba Allah, tapi ketika Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, as-salatu khairum minan naum, dia menghamba kepada bantal, menghamba kepada laptop, menghamba kepada paculnya. Benar? Nah, ini benar-benar hamba Allah. Allah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke masjid yang jauh. Aqsa itu artinya jauh, karena sesungguhnya namanya masjidnya Baitul Maqdis. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke yang masjid yang jauh, yang di situ masjidnya sudah diberkahi sekelilingnya, agar supaya linuriyahu min ayatina, agar supaya Allah memperlihatkan kepadanya, kepada Rasulullah, tanda-tanda kebesaran Allah. Karena waktu itu Rasulullah memang sedang diangkat, nopo mentalitasnya, karakternya untuk kembali tegak untuk berdakwah.
Waktu itu Rasulullah mendapatkan gempuran yang luar biasa, termasuk istri tercinta Khadijah meninggal, pamanda tercinta Abu Thalib meninggal, kemudian diembargo, ya, kemudian musibahkan, mau diancam, bukan aja percobaan pembunuhan luar biasa, diancam akan dibunuh seperti salah satu calon. Maka kita semuanya kok kampanye ini. Maka Masya Allah, kilo tanganku kilo, maka Masya Allah, moso yang ini dura ngah kilo. Sengene tali ini. Rasulullah dihibur, ya, untuk dilbata. Ojo cilik ati, lihat engkau berdakwah untukku, gampangan ingatan niku, tak delokke. Aku ki sopo, siapa Allah. Kalau orang ingin mengenal Allah, biasanya mengenal seseorang, biasanya kalau belum ketemu, mengenali karyanya, ciptaannya. Ngaten toh? Nah, kalau ingin mengenal saya, mungkin dulu ya, kalau dulu mengenal syair-syair lagunya, jenis lagunya seperti apa, nggak ada yang nggak ada yang neko-neko toh lagu saya. Meskipun dulu ketika saya masih jadi rocker, lagu saya ternyata saya nggak ngeh, ternyata ada wartawan, jenengan itu dari dulu ciptakan lagu, meskipun lagu rock, yo tetap Islami gitu. Iya. Festival Rock se-Indonesia, ya, itu judul lagunya Tengara itu juga gitu. Iman, tiada lagi iman, sesat, mereka tersesat gitu. Kalau enggak ini tersesat, ya itu waktu itu kok ya memang saya harus begini. Wah, saya sih jadi angel nih. Ya, jadi tekan di gimana? Ya, ya itu. Terus ini hubungannya saya nyanyi itu kenapa saya nyanyi gitu loh. Ya, jadi ternyata dulu pun saya sudah meskipun ragu rock, tetap ternyata syair-syair saya tetap dakwah. Itu yang saya tidak ngeh. Saya tidak paham betul, ternyata jebulane alhamdulillah. Ning njuk ki mlayu marep ning ndi ki mau aku. Ya, kemudian diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Dihibur Rasulullah. Kalau seseorang ingin mengenal, nah ini, kalau seseorang ingin mengenali seseorang, itu kenalilah hasil karyanya, ciptaannya Allah. Juga Rasulullah akan mengenal Allah lewat ciptaan Allah. Langit pertama, ya, di langit pertama itu Rasulullah bersama Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, ketika beliau mengetuk pintu langit, Masjidil Aqsa itu lurus dengan pintu langit. Masjidil Aqsa lurus dengan pintu langit. Ya, jadi ketika diketuk pintu langit, malaikat Jibril yang ngetuk itu, masa ngetuk pintu langit, tok tok tok. Siapa? Jibril. Dari balik pintu, dari balik langit ada yang tanya siapa? Jibril menjawab, Jibril. Bersama siapa engkau datang? Muhammad. Oh, suaranya dahsyat, Bu. Sudahkah ia diutus? Ya, ia sudah diutus. Dahsyat.
Kemudian pintu langit dibuka, ya. Jangan bayangkan pintu langit, tutup telinga. Jangan bayangkan pintu langit dibuka. Bluar. Seandainya di sebelah itu dibuka ada bumi, kayak apa bumi? Hancur lebur. Rasulullah pun, nah ini saya sebelum Rasulullah pun, kenapa ini harus diimani juga? Kenapa Rasulullah juga tidak hancur? Coba kalau panjenengan numpak Garuda ning jobo, ditaleni koyo layangan. Wajah ini ketika ngebut kan mesti wah bentuknya sudah nggak karuan toh. Wah mesti gini nih, no. Nanti begitu sampai mungkin wajahnya sudah berubah, nggak kayak gini lagi, udah melihat-lihat nggak karuan gitu. Apalagi dengan kecepatan seperti itu, was gitu, pasti hancur lebur, nggak ada bentuknya, bahkan nggak ada apa serpihannya pun hancur lebur. Kenapa Rasulullah begitu dahsyat? Ingat ketika Rasulullah di Gua Hiro Kalibawang, Gua Hiro. Ini semuanya hadir waktu ke sana? Ya hadir ya. 4 bis kalau nggak salah ya berkunjung. Mau ke sana lagi? Pakai senam otak ya. Mana Bunda Rita ada nggak? Bunda Rita sama Bunda Yaumi nggak hadir ya. Masya Allah. Sekarang Yun Sewu, sekarang saya culik beliau selalu di Gua Hiro. Gara-gara Al-Hijrah sekarang menjadi bagian dari Gua Hiro. Ridho nggih, ikhlas nggih. Saya tarik beliau. Nggih, matur nuwun. Saya tunggu kehadirannya. Kalau perlu habis ini kita sama-sama ke sana. Baik. Ya, ketika Rasulullah berada di Gua Hiro menerima wahyu yang pertama. Bayangkan seorang manusia mendapatkan didatangi oleh rajanya malaikat yang sayapnya 600, 300 di sini, 300 di sini, pakaian kebesarannya ya malaikat Jibril itu permatanya yakut dan marjan, lu'lu wal marjan dari surga, kayak apa gemerlapnya, agungnya, sebab ada raja yang pakaiannya begitu dan memang berwibawa. Coba kalau dia datang ke sini, meneh dia tuh siapa? Siapa ini? Nah kemudian kalau kemudian ada raja yang datang, pastikan auranya kerasa, ya kan? Luar biasa auranya. Apalagi si raja itu membawa sesuatu, something yang amazing, dahsyat, menggetarkan, yaitu wahyu, kalam ilahi. Yang mana kalam ilahi ini, Al-Qur'ani ini, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Kalau sekiranya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan hancur lebur, luluh lantak saking takutnya kepada Allah. Gunung, kita manusia pasti akan lebih hancur lagi, tapi Rasulullah tidak hancur. Dari situ saja betapa dahsyatnya beliau, ya apa tidak? Bahkan untuk memperkuat keimanan lagi nih, untuk ini sebenarnya pokoknya adalah keimanan ya. Meneladani atau memetik hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj, intinya adalah keimanan, iman kita. Nah Rasulullah Muhammad SAW itu makhluk yang sangat luar biasa. Dulu ketika Allah menciptakan gunung ya, menciptakan bumi, bumi itu masih belum ada gunungnya, masih goyang ya, belum seimbang. Maka kemudian Allah menciptakan pasak, yaitu gunung, patok-patok,
jelas Gunung Merapi, jelas Gunung Semeru, jelas di sana Himalaya, jelas kata Krakatau, jelas di dekat Purwokerto Gunung Slamet, jelas Gunung Paijo, jelas Gunung Tukijan. Maka bumi menjadi kuat, kokoh. Maka melihat itu, nah ini malaikat yang tadi bukan malaikat yang imannya menakjubkan, malaikat melihat. Malaikat melihat yang begini-gini lihat, kemudian tanya kepada Allah, ya Allah, betapa kuatnya gunung ini ya Allah. Apakah ada yang lebih kuat daripada gunung? Kemudian Allah berfirman, ada. Nopo Gusti? Yaitu besi. Takjubnya malaikat pindah dari gunung ke besi. Maka kemudian bertanya lagi malaikat, apakah ada yang lebih kuat daripada besi ya Allah? Ada. Nopo niku Allah? Api. Besi kalah oleh api. Takjubnya pindah dari besi ke api. Apakah ada yang lebih kuat, lebih dahsyat dari api? Ya Allah, ada. Nopo Gusti? Nopo? Air. Pinter kaya malaikat. Kemudian bertanya lagi, adakah ya Allah yang lebih kuat daripada air? Ada. Apa itu? Angin. Angin lebih kuat daripada air. Air bah, lautan yang begitu besar bisa diobrak-abrik oleh angin. Bukan angin yang SO2, bukan ya. Tapi itu pun kuat loh. Coba di sini mesti menyingkir semua kok. Tut gitu mesti wah, kuat sekali loh itu. Nah, maka angin pun Masya Allah. Kalau kita basah ya, kita basah, kemudian nggak ada panas, gimana caranya? Kalau kita keramas ya, pakai kipas angin toh, itu diangin-angin gitu, lama-lama juga kering. Jadi bapak-bapak kalau nggak ada anduk, cukup lari-lari muter-muter rumah gitu. Yuk garing dewe kok. Nanti terus ditangkap, dimasukkan ke Gracia gitu ya, atau kemana gitu. Nah, angin lebih kuat daripada air. Bertanya lagi para malaikat, ya Allah, apakah ada yang lebih kuat daripada angin? Jawabannya sungguh tidak di luar dugaan. Jawabannya di luar dugaan. Ada yang lebih kuat daripada angin. Nopo niku ya Allah? Adalah anak Adam, manusia yang bersedekah dengan tangan kanannya hingga tangan kirinya pun tidak tahu. Ikhlas. Orang yang ikhlas itu lebih dahsyat daripada angin puting beliung, lebih dahsyat daripada air bah, lebih kuat daripada air bah, lebih kuat daripada api, lebih dahsyat daripada besi, dan lebih kokoh, lebih garang, lebih dahsyat, lebih kuat daripada gunung. Maka Masya Allah, jangan heran manusia yang paling ikhlas di jagat raya ini siapa? Beliau adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua cukup untuk mengimani beliau manusia paling ikhlas, lebih sangat dasar, sangat kuat. Ketika diturunkan Al-Quran, beliau tidak hancur lebur. Kalau gunung hancur lebur, beliau tidak hancur lebur. Maka jangan tanya masuk akal apa tidak, segala sesuatu Allah bisa jadikan mungkin terjadi. Maka ketika beliau menempuh perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, menembus langit pertama, berjumpa dengan nabi-nabi, nabi kedua, 3, 4, 5, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Harun, kemudian di langit ke-6 dengan Nabi Musa, ke langit ke-7 dengan Nabi
Ibrahim alaihissalam berjumpa Nabi Ibrahim di sebuah masjid. Masjid di sana yaitu Masjid Baitul Ma'mur, yang mana setiap harinya 70.000 malaikat masuk ke dalamnya untuk bersujud kepada Allah dan tidak pernah keluar lagi. Masuk 70.000 lagi, berikutnya tidak pernah keluar lagi. Masuk lagi 70.000, tidak pernah keluar lagi. Sampai sekarang kira-kira sudah berapa? Sebelum itu kira-kira sudah berapa? Sampai akhir zaman kira-kira berapa? Itu baru masjidnya. Masya Allah. Maka kemudian ketika beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Sidratul Muntaha, ya, beliau ditanya setelah melihat tanda-tanda kebesaran Allah, kemudian ditanya oleh Allah, wahai Muhammad, ini karena sudah tinggal 10 menit lagi loh saya, jadi saya itu ngebut loncat-loncat, wahai Muhammad, bumi yang engkau tinggali itu milik siapa? Bumi milik engkau, wahai Allah. Wahai Muhammad, langit yang engkau lihat tadi semuanya itu milik siapa? Milik engkau pula, wahai Allah. Wahai Muhammad, dirimu milik siapa? Hamba pun milik engkau, wahai Allah. Kalau panjenengan ditanya gitu bisa jawab mboten? Bisa. Karena dengan iman. Bisa toh? Tapi yang ini, wahai Muhammad, aku milik siapa? Allah milik siapa? Ditanya yang keempat, beliau tertunduk, tidak bisa menjawab. Siapa yang bisa memiliki, yang menciptakan segala sesuatu? Siapa yang bisa memiliki Allah yang maha besar, maha indah, maha menciptakan, maha segalanya? Siapa yang memiliki? Rasulullah Muhammad SAW tertunduk, tidak bisa menjawab. Maka kemudian Allah berfirman, ketahuilah wahai Muhammad, aku adalah milik hamba-hambaku yang bersolawat kepadamu. Milik siapa? Milik orang-orang yang bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari agar kita bisa memiliki Allah, kita bersolawat bersama-sama. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sudah memiliki Allah, gampang banget. Padahal kalau pengen punya motor gede, ya, saya tadi naik ke sini naik motor gede loh, brum, brum. Karena panitia tidak bisa jemput, saya berangkat sendiri naik motor. Sampai situ langsung difotoni sama jamaah tadi. Keren tat. Yang keren tuh saya apa motornya gitu. Agak sedikit saya GR ya. Masya Allah. Sudah memiliki Allah. Begitu gampangkah? Wong untuk punya mobil juga angel, mau untuk punya motor ngangsur ora rampung-rampung dijaluk meneh. Pengen duwe bojo papat yo malah ditutuk panci. Kok memiliki Allah begitu mudahnya? Semudah itukah? Letaknya adalah di sini Bapak Ibu.
Orang yang bersolawat belum tentu sholat, tapi orang yang sholat pasti bersolawat. Solawat itu bentuk jamak daripada kata sholat. Ada orang bersolawat, belum tentu dia sholat, bahkan belum tentu dia bersahadat. Ada teman ketika di bulan Ramadan, para penyanyi di Jakarta, Ramadan biasanya kan laku keras, di booking di hotel-hotel berbintang untuk nyanyi nasyid, karena buka bersama paketnya ada nasyidnya, gitu, dihibur nasyid. Nah, biasanya kehabisan SDM, penyanyi yang muslim entek, nah, tetap cuman kurang 2 atau 3 nyari, atau kurang 2 atau 3 nyari saentu nyari yang bukan Islam. Yang penting bersolawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Mereka berempat nyanyi namanya apa itu? Nasyid, ya, nasyid. Mereka bersolawat, tapi ternyata bahkan tidak bersahadat. Jadi letaknya di mana? Letaknya adalah untuk memiliki Allah harus sholat. Maka karena Rasulullah itu melakukan perjalanan, di sini kuncinya, supaya umatnya dimuliakan dengan bisa memiliki Allah, maka Allah kasih sarananya yang kita anggap sebagai perintah, padahal itu sarana oleh-oleh agar kita bisa memiliki Allah. Karena dengan sholat di dalamnya kita akan pasti bersolawat. Kalau nggak ada sholat, kita bersolawat, dan sebagai nggak ada sholat, maka inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Fa in soluhat soluhat sairu amalihi, fa in fasadat fasadat sairu amalihi. Sungguh yang pertama-tama akan dihisab nanti pada hari kiamat adalah, ada di atas diri seorang hamba adalah sholat. Fa in soluhat soluhat sairu amalihi, kalau sholatnya baik maka akan baik pula seluruh amalannya. Kalau sholatnya buruk, maka akan buruk pula, rusak pula seluruh amalannya. Maka agar umat Nabi Muhammad yang dimuliakan ikut dimuliakan juga karena kemuliaan Rasulullah, maka kita diberi oleh Rasulullah. Kalau kita ada orang melakukan perjalanan, biasanya yang dipikirkanlah oleh-oleh, gitu. Pulang umroh juga oleh-oleh. Kira-kira kalau panjenengan itu disukani jilbab mukena oleh rekannya, mau dipakai apa dibuang? Kalau dikasih kurma, oleh-oleh air zam-zam, mau dibuang atau mau diminum? Nah, oleh-oleh Rasulullah yang diberikan oleh yang maha mulia, oleh-olehnya juga sangat mulia. Melakukan perjalanan yang mulia dilakukan oleh makhluk yang mulia, dikawal oleh malaikat yang mulia. Kemudian agar memuliakan oleh-oleh yang mulia itu, apakah kita semuanya umat Islam akan menyepelekan oleh-oleh Rasulullah atau memuliakan oleh-oleh Rasulullah? Maka setiap ada panggilan adzan, hayya 'alas shalah, itu adalah undangan pesta oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sholat jangan dipandang hanya sebagai perintah. Sholat
adalah bentuk wujud konkret dari cinta Allah kepada hambanya, rindunya Allah kepada hambanya. Allah saja rindu ingin berjumpa dengan hambanya 50 kali. Maunya Allah itu 50 kali ketemu hambanya dalam sehari. Tapi nanti hambanya nggak mampu. Atas saran dari Nabi Musa alaihissalam, kemudian terjadilah permohonan dispensasi keringanan, akhirnya sampai 5 kali. Allah itu rindu loh, pengennya 50 kali ketemu kita. Allah itu rindunya bukan main. Maka ketika adzan berkumandang itu sebetulnya undangan kerinduan Allah. Allah rindu kepada kita. Maka datanglah kepada Allah dengan kerinduan pula. Jangan ada rasa merasa diperintah, itu beban. Kita sedang akan berjumpa as-salatul mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj, perjumpaannya kita orang beriman dengan Allah, dengan yang maha mulia, dengan yang maha indah. Allah rindu, kita tidak. Ada orang yang malah lari, ada orang yang meninggalkan. Masya Allah. Maka jadikan sholat adalah momen, the best moment of your life. Keren ya. Sholat adalah the best moment of your life, our life. Momen terbaik kita, baik pakaiannya, baik penampilannya, baik timingnya, baik hatinya, karena kita akan berjumpa dengan yang maha segalanya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah yang bisa memetik hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj ini menjadi sebuah ghirah yang akan menjadikan kita ketika berkumandang suara adzan, ini adalah oleh-oleh dari Rasulullah, perjalanan yang sangat tidak masuk akal bagi orang-orang yang hanya memakai otaknya. Maka ini adalah sebuah perjalanan yang mulia, yang mana oleh-olehnya adalah sholat, oleh-oleh yang paling mulia, yang tidak ada bandingannya dengan oleh-oleh yang lain di muka bumi ini. Maka jadikan Isra Mi'raj ini sebagai pengingat kita bahwa sholat akan menentukan segalanya kelak pada hari akhir. Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Yang dihisab pertama-tama pada hari akhir nanti atas diri seorang hamba adalah sholat. Kalau sholatnya buruk, rusak, baik, maka baik pula seluruh amalannya. Kalau sholatnya buruk, rusak, maka rusak pula seluruh amalannya. Jangan biarkan sedekah kita rusak, jangan biarkan puasa kita rusak, jangan biarkan kebaikan-kebaikan kita rusak karena rusak sholatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qaula hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.